أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Imam Busiri menulis ini bait, sampai ke bait ini beliau bingung. Famablagul ilmi fihi annahu bashar. Kalau menurut ilmu kan bashar. Kok ini begitu hebat Rasulullah SAW? Apa nih tulisannya? Datang Nabi SAW masih kawin dari Rasul ini. Ya, dan sebagainya. Ya, Allah mengatakan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ini Nabi yang mengajarkan dia. Ya. Nah. Wa kullu ayin atar rusul kiram biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى يمني بالعافية يا أرحم الراحمين. Sebelum kita lanjutkan dengan baca kitab, mari kita baca suatu Al-Fatihah buat kebaikan Islam dan Muslimin dan kita semua yang ada di sini. Wabil khusus Allah barik di akhirina Fahmi Al-Gaf, diluaskan rezekinya, sekalian badannya, dimudahkan segala urusannya. Ya Rabb, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Maulana Syekh Al-Qadir rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi'ulum fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allama muhaddits al-haramain Nabi Muhammad bin Alwi al-Maliki
radhiyallahu ta'ala anhu warda fi kitabih Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah. Sebagian juga dinamakan dengan Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Pertama beliau namakan Syarhul Ummah Muhammadiyah, sama saja. Sampai kepada hal yang berhubungan dengan keutamaan orang yang bangun malam. yakni untuk beribadah tentunya. Terakhir yang kita baca adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan oleh kalian salam, beri makan orang. Atimut ta'am, beliau tidak mengatakan atimut ta'am al-ba'is, enggak. Oh, atimut ta'am al-bagir, enggak. Atimut ta'am, orang yang memberikan makanan, termasuk yang menghormat tamu, ya, termasuk orang yang memberikan makanan kepada apa? Orang yang tidak punya, dan seterusnya. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Dan wasallu bil lail wan nas niyam. Sembayanglah kamu, bangun di malam hari sembayang, sementara orang-orang lain tidur. Kalau engkau laksanakan 4 masalah tadi, niscaya akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera, dengan mudah. Ya, tadkhulul jannata bisalam. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di sini yang berhubungan dengan yang sudah kita baca adalah bahwa Nabi mengatakan wasallu bil lail wan nasu niyam. Ya, ujungnya adalah masuk ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan. Qala wa Tabrani bi isnadin hasan an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman aqaba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa mata qa'iman wan nasu niyam. Enak ya ngomongnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti katanya seperti apa makanan yang siap dan indah lezat dimakan. Ya. Seperti musik yang keluar, ya, mudah enak dicerna, ya, bagus didengar. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu kamar, kelihatan dari luar dalamnya dan dari dalam luarnya. Wih, kami protes, wih, asik dong, wih. Kalau kita lagi ngapa-ngapain di dalam, kelihatan orang dari luar. La'allahu hadza li sahibil ghurfah. Wallahu a'lam. Bukan itu ini, ya. Sebab kalau orang semua lihat dalam kamar kita, ya, kan enggak enak, enggak mungkin. Sudah menjaga kehormatan seseorang. Jadi mungkin ini untuk siapa? Untuk orang penghuni kamar itu. Dia lihat dari dalam, yang luar dia lihat ke keluar. Yang dari luar ke dalam, dari dalam juga bisa lihat keluar. Kalau orang lain yang lihat enggak bisa. Kalau ada kita punya istri, nggak mungkin, ya. La'allahu hakata wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Baik. Ditanya oleh sahabat, buat siapa itu kamar? Berarti dari semacam berlian kali ya, kaca gitu ya. Buat siapa itu kamar ya Rasulullah? Qala liman aqabal kalam. Bagi orang-orang yang ngomongnya bagus, nggak kasar, nggak nyakitin, nggak marah-marah, halus ngomongnya. Gimana aqabal kalam? Ya. Terus wa'at amal ta'am, dan suka memberikan makan. Ini memberikan makan nih. Kalau kita lihat, nggak ada habaib yang disebut paling kecuali tukang ngasih makan orang. Tukang ngasih makan orang. Paling tidak tukang ngasih minum orang. Coba ada lihat siapa? Al-mutaakhirin, ya. Apalagi kalau yang kelihatan orangnya masya Allah, ya. Produk terus tiap hari. Padahal dia belum tentu makannya, biasa. Tapi senang ada orang ngasih makan orang selalu. Kita lihat di Buksin, di Bogor,
Habib Soleh Tambul. Yang terakhir aja, Habib Hussein Kang 100. Ya, Habib Umar bin Hud. Ya. Ada, Masya Allah. Paling tidak kita kalau datang ke rumah Habib Hussein, diturunin apa? Susu. Ya. Dia nggak minum, orang lain yang dulu minum. Jadi berikan makan. Wa at'am wa bata qaiman wan nasu niyam. Malam-malam dia bangun ibadah kepada Allah sementara orang tidur. Ini perbuatan ini perbuatan baik, perbuatan para anbiya, mursalin, waswalihin, wal awliya. Ya. Ini perbuatan aulia. Ini enggak pakai modal nih, kemauan. Kemauan. Ya. Jadi nggak perlu orang ngasih menyatakan orang nggak perlu harus kaya dulu, nggak perlu. Sebisanya dia aja. Kalau memang mau bisa, ya. Nah, sebisanya dia. Asal ada kemauan di sana, insya Allah. Ya. Baik, berarti orang-orang yang kalamnya jelek nggak termasuk dan orang-orang yang masuk ke dalam surga di situ. Yang kamarnya kelihatan dari luar lihat dalam lihat luar. Apa istilahnya sekarang? Begitu namanya? Transparan. Ya. Transparan. Bukan transportasi, sesuai dan ya. Nah. Makanya mari mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk ngomong yang baik ya. Warwa Ibnu Hibban wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah. Ya, Ibnu Hibban. Qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa kharrat an ya Rasulullah, kalau lihat engkau ya Rasulullah kan senang hati anak. Dingin mata saya, maksudnya sih, yakni sudah enggak ada yang dikira apa udah ajib tadi. Nikmat. Ya. Seolah-olah apa yang dia inginkan sudah tercapai. Kalau lihat Nabi. Ambi'ni ya Rasulullah, ambi'ni an kulli syai', kasih tahu coba saya segala macam. Ini ngalem lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau lagi bahagia kadang-kadang memang suka ngomong enggak terkontrol. Hati-hati nih. Seperti orang lagi susah ngomong enggak terkontrol, lagi senang juga kadang-kadang kita enggak terkontrol. Ya? Tapi ini nanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang enggak pernah marah, selalu senyum, ya. Selalu orang lihat kita senang. Enggak ada orang yang lihat Nabi ini yang mukmin, yang lihat Nabi-nya senang, enggak ada. Semua orang yang sumpah-sumpah enggak ada semua. Dia bukan Nabi ajib-ajib. Ya. Nah, dia jelaskan tuh. Dia kasih tahu ya Rasulullah. Coba kasih tahu saya. Ajari saya. Beritahu saya. Tunjukkan kepada saya. Katakanlah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu diciptakan dari air. Nah, ini mungkin kalau orang ahli kimia atau orang-orang ahli soal pertumbuhan, ini sabda Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan bahan penyelidikan. Dan nggak mungkin bohong. Bahwa suatu masduk. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari air. Baik. Fagul itu. Enggak, kenyang dia pengen lagi. Akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Dia pikir segala sesuatu dari air oke, diterima. Tapi yang dia tuju nih pengen masuk surga. Gua pindah sekali surga itu. Enggak bisa dibayangkan. Akhirnya Rasulullah kasih tahu saya amalan. Kalau saya amalkan saya masuk surga. Nah, ini tujuan semuanya. Naam. Maka Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, "Aqimit doa." Kasih makan. Kasih makan nih. Mari ini yang mampu di sini nih. Ya, yang sudah menunjukkan di sini siapa? Bibahmi. Yang ada pengajian, bagi makanan. Mudah-mudahan ya dulu, tidak berdiaman insyaallah. Amin. Ya, ini tidak ada hayati, khairul bi fa'abiya al-dimin insyaallah. Itu mudah oleh Allah. Ya. Kemudian wa absis salam. Sebarkan salam. Mudah nih. Jangan dicoba, jangan dirubah dengan halo. Kalau ketemu jangan dirubah dengan halo, dengan hey.
tapi dengan assalamualaikum. Sempurnakan kepada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Ya. Nah, wasilil arham, sambung tali silaturahmi. Nah, ini nggak mudah nih. Nyambung tali silaturahmi nggak mudah. Ujiannya banyak. Orang Arab bilang ma yaghbusak illa kama taubak. Al-aqarib kal aqarib. Al-aqarib kal aqarib. Apa artinya? Ini bahasa peribahasa orang awam. Ma yaghbusak illa kama taubak. Enggak ada yang nyentuh pendek, enggak ada yang menggigit Anda kecuali kutu dari baju Anda sendiri. Paham maksudnya? Yang kepala kita digaruk-garuk, yang gigit siapa? Kutu siapa? Kutu ente. Jadi biasanya godaan itu datang dari godaan sendiri. Coba deh, nih lihat nih. Enggak usah ngaku, enggak usah. Pertama, kalau enggak istri, suami. Bagi istri, suami. Bagi suami, istri. Liwat dikit, paman, bibi. Saudara, saudari. Ipar, ipri. Apalagi ipar perempuan. Baru lewat sebelah tetangga. Ada itu. Ini kan nggak harus kita silah nih. Biasanya bikin segala macam tuh nggak keluar dari itu. Coba ini lihat, nggak keluar dari itu. Ujian dari Allah. Terus siapa lagi? Anak. Kadang-kadang juga ibu abah, juga mertua. Di situ semua. Jarang yang jauh. Biasanya sih. Kalau yang jauh biasanya teman kerja di pasar, ya jauh. Tapi yang di dekat dengan kita itu, makanya silaturahmi itu nggak mudah. Imam sangat menganjurkan silaturahmi, sebab masya Allah silaturahmi. Ya. Gak sembarangan orang bisa silaturahmi. Baik. Itu nyambung Ustaz, karena sudah putus. Enggak. Maksudnya kalau sudah putus apa lagi? Kalau sudah putus, apalagi kita nggak disuruh putuskan silaturahmi. Artinya apa namanya? Sinambungkan lah, begitu maksudnya. Enggak berarti sudah putus, enggak. Nabi mengatakan wasilul arham, sambung silaturahmi, jangan kau putuskan itu silaturahmi yang sudah terjadi. Ya. Tapi sudah ada juga yang misalnya memutuskan ya buru-buru sambung. Wasalli, nah ini yang berhubungan dengan apa yang kita baca. Wasalli bil-laili wan nasu niyam. Sembahyanglah kamu di malam hari sementara orang tidur. Tadkhulul jannata bisa. Niscaya kau masuk surga dengan penuh sejahtera. Ada ucapan tadkhulul jannata bisa. Ada hadis-hadisnya tadkhulul jannah. Tapi ini tambah tadkhulul jannata bisa. Ya. Mungkin wallah yang berbidadari. Ya. Mungkin ada kendaraan. Masya Allah tuh. Ya, kalau Habib Hamid mainnya apa Bib? Ya terbidadari katanya Bib. Masya Allah. Ya. Biasanya kalau ada ibu-ibu nih nggak mau kalah, saya juga pengen nyala terbidadara, dia bilang. Ya. Masya Allah. Jadi ada kelebihan tuh. Nah ini perbuatan-perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Mari bagi yang mampu, ayo. Apalagi sekarang ini banyak orang susah, ya. Yang bisa memberikan makan, bismillah beri makan. Yang bisa beri bulus, ya. Yang bisa kasih kerjaan. Kan kalau kita lihat pertimbangannya, kan memberi makan, kan memberi kemudahan dia. Lapar jadi kenyang. Kan sama, memberi pekerjaan juga begitu. Orang nganggur jadi kerja, itu kan bagus mau lihat. Mempermudah kepada orang, ya. Baik. Kemudian ibadah yang ditekankan di sini adalah sembahyanglah di waktu malam. Ya. Orang-orang yang mau betul mengamalkan ini hadis, di samping dia gemuler, dia it'am ta'am, dia wasil silaturahim, kemudian juga berbicara dengan baik. Masya Allah pas benar. Ya. Nah,
Qala wa qiyamul laili fihi syaraful mu'min fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa qiyamul lail itu menyebabkan kemuliaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Banyak ya yang mulia-mulia itu banyak. Di antaranya qiyamul lail. Nabi jelaskan langsung. Ya. Qiyamul lail menyebabkan kita mulia di dunia dan di akhirat. Baik. Rawat Tabrani bi isnadin hasan an Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Ya Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mana dalilnya bahwa qiyamul lail itu kemuliaan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Nabi Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini. Kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Kamu boleh hidup sepanjang masa tapi tetap bakal mati. Artinya yang hidup pasti bakal mati. Kamu harus punya pertimbangan begitu. Nah, ngomong dia, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah 1000 tahun, 2000 tahun. Tetap kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti harus punya pertimbangan karena bakal mati. Orang kalau tidak ingat mati, perbuatannya semua maunya. Tidak ingat mati, tidak takut mati, tidak percaya akhirat, ya berbuat semua maunya. Kapan ruginya? Kalau sudah mati. Kapan sedihnya? Kalau sudah mau cabut nyawa. Mumpung kita hidup. Ini taufik dari Allah. Petunjuk dari Allah buat kita semua, termasuk saya. Bahwa kita ini akan mati harus punya bekal. Karena ada pertanyaan, ya. Karena ada pemeriksaan dan ada tempat akhir yang baik, tempat akhir yang buruk. Tempat akhir yang baik surga, tempat akhir yang buruk adalah neraka. Na'udzubillah min ismat itu. Jadi orang jangan sombong. Kaya hidup bisa mati, kaya bisa. Yang hidup bisa mati, yang kaya bisa miskin, kita miskin, yang mati dulu, ya. Yang kaya bisa miskin maksud saya. Ente jangan sombong dengan kekayaan ente. Infakkan di jalan yang baik. Karena kekayaan ente diambil, amanat punya Allah kok. Betapa banyak orang yang tadinya luar biasa jadi cuma minta-minta. Betapa banyak orang yang kaya ujungnya digerogol. Ya kan? Betapa banyak orang yang ini malam kaya pagi disikat orang mati. Banyak kan? Tetapi, ada tetapinya. Ketika dia kaya dan digunakan kekayaannya di jalan Allah, kapanpun dia dipanggil, dimanapun dia mati, dengan cara apapun dia mati, ganjarannya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu. Masih kita kaya kapan itu. Jadi bahan pemikiran nih buat kita. Ini kalimat ingatkan gitu ya, tapi dengan disinggung kita. Ya. Terus gala wa amal masyita ainaka maziyun bi. Jangan sombong. Bendera la ilaha illallah bakar. Hah? Ya kayak itu. Amal ngomongnya tetangga ganggu. Istri orang ganggu, naudzubillah. Hah? Hal-hal yang pokoknya gangguan, menggangguan. Hah? Sembahyang nggak mau. Puasa Allah, buat apa puasa? Oh. Amal silakan. Semuanya perhitungan. Kita semua akan diperhitungkan. Ini semua nih yang udah termasuk saya ngomong. Ini dicatat kan ini. Pencatat yang setia kita nggak pernah lengah. Sudah Allah tahu. Tapi ini yang menunjukkan kebesaran Allah. Ya, malaikatnya bekerja nih. Tahu. Bulan datang mau ngapain? Pulang dari sini ngapain? Besok ngapain? Semua tertulis rapi. Ujungnya dipersembahkan nanti bersama kita kepada Allah SWT. Orang tata buku ikutin siapa? Ikutin siapa tata buku? Ikutin lagi batin. Iya kan?
Mereka kan catat bulan gini. Ujungnya nih laporan ente. Karena kan dikembalikan kita. Imma dari kiri, imma dari kanan. Yang tata buku ikutin di perusahaan. Apa bedanya dengan kehidupan kita di perusahaan? Bagus jalannya lancar, oke, insya Allah maju. Enggak karuan, rugi. Hah? Baik. Wa mana syidda? Fa innaka maziyun bihi. Jangan merasa hebat. Semua perbuatan ente, baik ataupun belum, akan diperhitungkan dan Anda yang akan mempertanggungjawabkan. Nggak bisa lari. Bunuh orang lari, nggak ketahuan. Kata siapa nggak ketahuan? Kata ente. Kata ente nggak ketahuan. Pencatatan ada ini. Dan bakalan ada ganjaran. Kadang-kadang Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Mana contohnya? Yang main-main Habib Rizik tuh. Wah, ini Habib nih, apa nama orang tuh sama Habib Rizik? Iya. Orang nggak ada kok kayak dia. Ayo, anda tanya, siapa yang kayak Habib Rizik? Ini bukan kultus ya? Bukan kultus. Ada yang kayak Habib Rizik ada? Punya apa sih? Punya senjata? Tidak. Berantem nggak pernah berantem. Hah? Orang kumpul gak dipaksa sama dia datang sendiri. Yang ngahina juga ada lihat kasihnya. Dia ngomong dia apa namanya dulu apa tuh? Pakai ini dengan perempuan apa namanya? Ini pakai apa itu? Chatting apa tuh? Matinya di mana? Kelewat. Iya. Terus apa terakhir ada lagi tuh? Satu lagi. Bola. Ya? Bola tuh. Ya. Yang bela siapa? Ini belum mati nih. Ya, pembalasan di dunia nih. Nanti di akhirat lain lagi. Kita harus mikir nih, kita nih berbuat yang benar. Kadang-kadang gua kalau kasih di dunia aja, di dunia atau di akhirat belum lagi dikubur dan yang jadi 3. Jangan. Mendingan yang satu kita dapat 10 kebaikan. Al-hasanat bi'asyri amsalihha. Daripada kita berbuat tidak baik, mendingan berbuat baik. Sudah ketahuan 10 aja dapat. Tapi kalau perbuatan tidak baik dibalas 1, tapi kadang-kadang 3 kali. Di dunia kena, di kubur kena, di akhirat juga nanti ke na'udzubillah min. Silakan. Ini mau apa? Lebih baik beramal yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semua sama kita. Ya. Nah. Baik. Selanjutnya, ini malaikat Jibril yang ngomong. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintai siapapun, tapi kamu pasti akan meninggalkan. Berarti ada batasan-batasan tertentu dalam bercinta, ya kan? Kenapa? Karena dia bakal ninggalin. Persiapkan nih. Ini orang yang Anda cintai, imma dia duluan atau Anda duluan, ya kan? Yang ditarik dari peredaran, imma Anda dulu atau Anda dulu. Persiapkan dengan baik. Ente sebagai orang tua, persiapkan. Jangan sampai kalau kita mati, kita cinta anak kita, cinta istri kita. Ketika kita mati, mereka punya hak tuh. Ada hak apa namanya? Hak waris. Tapi enak waris. Supaya apa? Meninggal, kita meninggalnya senyum. Kita meninggalnya senyum. Jangan sampai kita meninggal senyum sampai kubur cemberut. Siapa tuh? Yang ribut anak-anaknya dan keluarga dia. Waktu meninggal senyum. Begitu di dalam kubur ramai anaknya berantem harta, dia cemberut. Jangan. Kita senyum waktu meninggal, senyum di kubur, senyum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapihin sebelum mati. Yang banyak hartanya, rapihin. Kenapa? Karena kita bakal ninggalin kalau boleh kita cintai. Dan cinta itu semuanya bagus biasanya. Cinta itu yang timbul dari cinta biasanya bagus. Sampai kadang-kadang dia berbuat tidak bagus, tapi tujuannya bagus, cuma salah.
Ya, yang timbul dari cinta bagus, bukan yang jelek. Jadi maksudnya ada batasannya. Jangan Tuhan keterlaluan. Bariku bakal ditinggal. Dunia bakal tinggal, istri tercinta bakal ditinggal, anak tercinta bakal ditinggal. Apalagi pemimpin. Jadi nggak? Iya, ditinggalin. Jadi maksudnya hati-hati yang terpilih juga. Bakal ditinggal kok. Ima ditinggal benar mati atau aja ditinggalin. Ini hari kita pilih. Habib Fahmi, pilih saya bakal minta begini. Cinta bukan pilih. Begitu dipilih, ente diusir. Sana lu. Apa gunanya pemilihan ente? Janjinya bohong, apa gunanya pemilihan kita? Itu makna jauh. Ya. Jadi maksudnya harus kita ini terhadap segala sesuatu pakai pertimbangan bahwa kuatkan kita. Ya. Kemudian wa'lam. Nah, ini yang berhubungan dengan kita nih. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu kalau dia bangun malam. Mukmin sudah mulia, tapi akan lebih mulia lagi apabila dia bangun. Ada kemuliaan lain berarti. Itu sudah mukmin mulia. Ya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah. Apa itu? Surat Al-Bayyinah ya, Habib. Ya Allah. Dengan apa? Ulaika hum khairul bariyah, sebelumnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum yang innal ladzina amanu, beriman tuh, amalnya baik, khairul bariyah, mulia. Tapi orang-orang kafir, khairul bariyah, ini standar, mukmin mulia. Selama dia sampai mati mukmin, mulia di dunia dan akhirat. Tapi yang dia mulia punya kemuliaan lebih. Siapa yang tahu? Allah pertama. Tapi kadang-kadang bisa dilihat juga oleh orang-orang lain. Ya. Melihat. Syarafal mu'min dia mobil bil-lail. Apalagi ada dua yang menyebabkan kita mulia. Mulia lebih ini. Jadi sudah mulia plus kan gitu. Ada plus 1, plus 2, plus 3 terserah. Terserah Allah itu. Tapi ini ada plusnya lagi. Yang kedua, wa izhu istighnahu 'anil nas. Kehebatannya itu apabila dia enggak perlu sama orang lain. Artinya dia segala sesuatu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Enggak mau minta tolong, minta tolongnya sama Allah, minta rezeki sama Allah, minta pekerjaan sama Allah. Walaupun nanti dengan manusia. Tapi banyak urusannya enggak pernah begini sama orang. Minta sama orang, enggak mau. Ya, nyusahin orang nggak mau. Nah, itu orang-orang yang hidup mulia. Itu istilah wanita. Dia nggak butuh sama orang. Butuhnya sama siapa? Sama Allah. Tapi ini tidak secara keseluruhan ya. Kita hidup pasti harus ada butuh dengan yang lain. Gitu. Nah, seperti tadi tuh, ganggu, minta, ya, menyulitkan orang. Ya, jadi kalau mau berdiri sendiri, itu mulia. Ya, orang berdiri mulia. Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Ada 2 orang. Tambah lagi 1, jadi berapa orang? 3 orang. A, B, dan C berteman. B, A orang kaya. B di bawah dia. C juga di bawah dia. Si B ini dikasih duit, tolong ini dan itu. Cek teman, nggak pernah kasih duit, nggak pernah minjem duit, nggak pernah punya kebutuhan. Dia saja, tapi tetap berteman. Mana kedudukan si C dan si B? Beda nggak? Beda. Di mata si A, beda nggak? Beda. Karena si A berasa anak udah belum membudiin. Orang Arab bilang, "At'im
At'imil fam tastahil ain. Itu peribahasa orang Mekah. Kasih makan mulutnya, matanya merem. Tahu maksudnya? Kasih makan mulutnya, matanya merem, Habib Ahmad. Yes, man. Hah? Iya. Dia bicara maksiat. Udah perlu nih. Kebanyakan dikasih duit. Kenapa? Oh enggak, dia enggak maksiat, itu cuma main-main. Mati kan udah ketahuan. Kenapa? Oh ini makin udah kenyang. Ya, kenyang. Makanya orang-orang penjilat itu seperti itu. Salah, oh enggak benar. Kenapa? Kenyang. Dipukul, dimarahin, diam. Kenapa? Kenyang. Coba sisik, kamu ini wah lawan. Begitu sih aja yang ngasih duit, yang ngasih ini. Salah. Dia sih memang begitu orangnya, enggak apa-apa. Dia memang begini orangnya. Padahal nyakitin hati omongannya. Apa yang menyebabkan demikian? Mulut sudah diisi. Baik mulut atau apapun. At'imil fam tastahil ain. Kasih makan. Ini bukan hanya manusia, yuk. Bukan hanya manusia. Hatta binatang, hatta binatang. Ambil. Hah? Apa? Nanti pergi pasar ambil daging yang masih apa? Begitu dekat aja. Sudah. Tidak jadi gua jadinya. Cah itu anjing. Begitu masuk kotor. Mukul dulu. Artinya itu sama. Tastahil ain. Iya kan? Begitu. Sudah tahu, maaf. Nah ini mungkin kurang bagus saya bicarakan, tapi ini sampai contoh saja buat kita, ya. Pencuri yang top bisa menaklukkan anjing-anjing yang galak itu bisa. Ya. Itu anjing-anjing yang galak susah ditaklukkan, pintar soalnya mereka. Bisa satu yang menaklukkan. Anda bukan ngajarin ente, bukan. Ya, bisa ditaklukkan. Dengan apa saudara? Sebelum ketemu tuh anjing, dia cari anjing perempuan. Dia kan anjing gembal paling anjing. Cari yang itu. Diambil, maaf kemaluannya ditempel ke sini. Jadi dia baunya bau kemaluan anjing perempuan. Tuh anjing sebelum dia masuk, sebelum begitu, begitu dia begitu. Jadi arman tuh anjing. Jadi hair. Ini nggak ada hubungannya, tapi Anda perlu tahu bahwa jasa itu kadang-kadang bisa membutakan mata Anda. Nggak kelihatan salahnya, nggak kelihatan nggak benernya. Mungkin kadang-kadang boleh pada orang lain karena ente sudah terlanjur kena jasa, ya udah diam. Kadang-kadang yang dahsyat itu naudzubillah, imannya bisa hilang karena jasa. Ada kan? Naudzubillah. Itu saudara-saudara ya. Makanya Nabi mengatakan, seperti Jibril mengatakan tadi, apa yang kata beliau? Wa'izzahu wa'lam anna syarrul mu'min yamuhu billah, ya. Wa'lam anna izzahu, ya, wa'izzahu istirna'uhu anin nas. Kalau dia enggak butuh sama orang. Artinya dalam batasan tertentu, ya. Sebab orang enggak mungkin sendiri, harus, ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala rawal Baihaqi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ashrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail ay buwamul lail. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang paling mulianya orang-orang yang mulia di umatku ini adalah orang yang hafal Quran, ya, dan orang-orang yang bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam, ya. Kebetulan yang ngaji ini, yang ngaji kan macam-macam. Kalau yang sering ngaji dengan ulama kan tahu dia melihat. Ada yang mengatakan alhamdulillah, enak benar Allah Subhanahu wa taala adil betul. Ya, tiap malam dia jam 2 dia pasang alarm. Kering, bangun, dia bangun. Langsung berdiri. Kira-kira 5 menit, habis 5 menit tidur lagi. Tidur lagi. Ditanya sama Habib dan kan sore Habib ya ini. Ya kan, dia sering dengar khutbahnya Habib ya. Ente bangun malam? Iya Habib, ana bangun malam. Masya Allah, bagus ente. Bagaimana bangun malam? Ana bangun 5
menit berdiri, lalu tidur lagi. Kalau ditanyakan bangun malam. Bukan itu maksudnya bangun malam, Pak. Bangun malam itu setelah bangun, baca doa tidur, maaf, pergi ke kamar mandi, istirahat, wudu, yang punya kewajiban mandi, keluar, buka sajadah, sembahyang dan membaca Al-Quran dan lain-lain. Itu dia. Gitu ya. Harus jam 2 enggak, jam 3 enggak. Yang penting sebelum subuh. Ya, itu dia boleh. Ya. Nah, ya. Dan sangat dianjurkan terutama orang yang mau tidur dulu ya. Kalau memang dia selalu qiyamul lail enggak tidur, insyaallah Allah tulis tetap sebagai qiyamul lail. Ya. Kalau memang kiranya begadang terus yang seumur umur enggak hidup, insyaallah dia ibadah di akhir malam mudah-mudahan ditulis juga dari qiyamul lail. Ya. Tapi yang saya tahu bahwa ahli qiyamul lail itu mereka tidur dulu. Kenapa? Karena ujiannya lebih berat. Kalau yang enggak tidur begadang, misalnya dia qiyamul lail, betul. Tapi tidak seperti orang yang tidur. Kalau tidur berat lagi asik-asiknya, apalagi jam 3, ya, jam setengah 3, setengah 4, itu tidur lagi aja. Makanya orang yang curi-curi itu biasanya kalau curi di jam-jam itu. Kenapa? Lagi orang mustahil minum, lagi betul-betul terlelap tidurnya. Di situ. Itu tingkat kesulitannya lain. Dengan orang yang bangun aja terus dia gampang. Tapi kalau tidur dulu lain. Nah, jadi orang-orang yang mulia pada Jumat itu orang yang hafal Quran dan orang-orang yang selalu qiyamul lail. Mohon Allah Subhanahu wa taala dari mereka ya. Qala wa man qama fa shalla bil laili la yakhid. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa orang-orang yang bangun ya sembahyang itu tidak akan disia-siakan. Enggak sia-sia pekerjaannya. Ya. Dijelaskan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khayyaballahu mar'an qama fi jawfil lail fastaftaha surat al-Baqarah wa ala Imran. Ya, kalau bisa tuh, kalau enggak bisa enggak apa-apa, baca Quran. Ya. Tidak akan Allah kecewakan seseorang yang bangun di waktu malam, dia baca dalam sholat atau baca Quran, ya, dengan dibuka dengan apa? Surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Ya. Banyak tuh Al-Baqarah. Kayaknya kalau di Kalibata imam baca Al-Baqarah tinggal sendirian dia. Ya. Iya tinggal sendirian Al-Baqarah. Ya. Paling panjangnya surat tuh Al-Baqarah. Ya. Nah, bisa itu. Tapi orang-orang ahli itu dimudahkan, nggak merasa capek. Ya, kayak ente senang kepada sesuatu nggak merasa capek. Dagang, waktu lagi laku, nggak berasa tuh jam-jam kayak nggak jalan tuh jam. Ya beli banyak, lupa. Semuanya lupa, sholat kan ada lupa. Ditanya nama ente siapa? Lupa. Dari adiknya tuh dagang, lupa namanya. Siapa nama ente? 50.000. Hah? Lupa kalau asyik tuh kalau sesuatu gitu. Nah orang asyik tuh dia melihat tuh gitu. Nggak berasa lagi itu Al-Quran enak. Katanya kan ada orang di dalam riwayat, ada orang-orang yang nggak makannya Al-Quran. Jadi begitu dia baca Al-Quran, ludahnya itu kayak madu, manis. Subhanallah. Ya. Dan Anda perlu tahu nih, kalau mau tahu Al-Quran itu memang hak. Apa? Kita baca Yasin beberapa ribu kali. Pernah bosan nggak? Itu isinya Al-Quran. Kalamun ghadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun ghadimun la yumallu sama'uhu. Kalam Allah yang ghadim, yang nggak pernah kita bosan. Nggak ada yang bosan. Sholat apa yang dibaca? Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, terus nggak bosan. Betul kan? Nggak ada yang bosan. Itu dari mana tuh? Allah memang menjadikan itu pada orang. Nggak bosan. Ya. Kalau si Ahok belum menyiapkan, dia bukan orang Islam, nggak aneh. Ya. Tapi kita orang Mu'min, ada yang bosan kalau gitu.
baca tahlil, yasin. Kenapa? Wah, Kenapa? ah? Kenapa? Itu dari Allah SWT memang. Allah menciptakan begitu. Ya, tidak karena dia menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Kalau itu yang kawan, di antaranya jawabannya adalah bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Mau contoh yang lebih mudah, gampang. Afwan ya. Ente dulu asyik penyanyi siapa? Mas Habib. Mas Habib dulu, ya kan? Al-Bil Pagi. Lagu apa yang ente paling asyik? Paling asyik lagu Rasa Cinta. Paling asyik. Kenapa? Kalau punya kenangan di situ. Ya. Oke, anak sama ini. Nyanyiin 20 kali. Bosen ente. Walaupun waduh ini penyanyinya cantik, bagus suaranya, coba 20 kali ditinggal ente. Al-Quran gak pernah begitu. Kenapa? Ini dari Allah menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Itu sesuatu yang lebih. Gak bisa ente. Gak bisa ditiru dan gak bisa seperti itu. Yang gak bosan kita. Tapi Al-Quran gak pernah bosan. Kalamun wadimun la yumallu sama'u. Karena sahagor gak fi'lin niyati dan seterusnya. Banyak kesimpulan Al-Quran. Ya. Jadi jangan aneh deh. Wahid minal habaib pertama dia semalam 1 khatmah. Meningkat lagi makamnya semalam 2 kali khatam. Naik lagi 3 kali khatam. Naik lagi 4 kali khatam. Ini mau mulai mana? Enggak masuk akal. 4 kali khatam semalam enggak masuk akal. Orang yang biasa standarnya khatam Al-Quran cepat bacanya 8 jam. Karena harus sahih. 8 jam. Dengan minum, dengan di kamar mandi dan segala macam, sholat 8 jam. Jadi kalau baca jam 6, selesainya jam berapa? Jam 2. Itu standar. Ini 1 malam 4 kali. Kan bingung. Kenapa bingung? Karena akal kita terbatas. Ini kalau sudah 1 malam bisa 4 kali, ukurannya bukan ukuran pakai akal. Ukurannya pakai iman. Siapa beri? Allah. Dikasih banyak lisan. Dikasih karamatan buat dia. Karamah buat dia. Nah, percontohannya orang mimpi. Pak Bilal, seperti orang mimpi. Nanti mimpi apa? Anak tadi malam mimpi. Jalan-jalan kemana? Ke Prancis. Kemana lagi? Swiss. Kemana lagi? Amerika. Diakhiri Hong Kong dan Tokyo. Pas bangun, ente tidurnya cuma 2 jam. Jalannya kemana? Sudah pakai 2 jam. Amerika, Swiss, Tokyo, Hong Kong, 2 jam. Itu dan mimpian. Ini kalau mimpi yang nggak ada artinya, bunga tidur. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala makhluk ini. Jadi itu diterimanya oleh Anda, jangan dengan pakai akal pikiran kita, nggak bisa. Ujungnya itu Habib apal berapa? Khatamnya siang 4 khatmah, malam 4 khatmah. Sehari 8 khatmah. 24 tidak 8 berarti setiap 3 jam dia khatam Quran. Tidurnya kapan? Ngobrol dengan istrinya kapan? Makannya kapan? Mandinya kapan? Gahwanya kapan? Makan kroket yang dari Habib Fahmi kapan? Bayangin aja 8 kali. Nggak bisa. Pakai ini nggak bisa. Makanya kita punya apa? Iman. Itu adalah kurnia daripada Allah Subhanahu. Makanya jadi wali buru-buru. Ya. Orang nggak bisa ya jelas aja belum jadi wali. Ya. Nah, jangan. Tapi baca Quran jangan nunggu jadi wali, Wan. Ya, baca aja. Anak nggak bisa nih. Al-Baqarah, nggak usah Al-Baqarah. Habis apa? Baca Quran. Ya. Cuma jangan kebangetan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Pelit bro. Amin doang.
Bib katanya kalau baca Al-Quran yang pertama harus diisi banyak, rakaat kedua selanjutnya. Yang pertama Hamim, yang kedua Nun. Itu kan keterlaluan. Ya. Itu bisa. Loh, jadi bagaimana yang bagus? Nah, yang bagus Habib. Nah, sekarang saya bicara. Ini sekarang tidak untuk tertawa. Sekarang untuk yang kita kerjakan. Kalau Anda orang yang tidak hafal Al-Quran, kita nggak sama-sama nggak hafal Al-Quran, juga nggak hafal Al-Quran. Udah kan? Al-Quran ada. Ente Allah Akbar boleh ente taruh sini. Ya, taruh di sini sambil kita sholat. Allahu Akbar. Kalau dhalin amin. Kam setengah lembar. Udah tutup. Pegang Allahu Akbar. Bangun, buka lagi, terusin. Nah, begitu. Susah enggak? Enggak susah. Begitu caranya. Begitu caranya. Anda bisa satu Quran. Barangkali sebulan, 2 bulan, enggak apa-apa. Anda termasuk orang yang syarif di sisi Allah SWT. Karena dia bulan dengan membaca Al-Quran. Jadi usahakan kalau kita dia bulan baca Al-Quran, jangan sampai walau dhalin amin, jangan. Ada Al-Quran yang kita baca. Dan yang terbaik seperti tadi itu. Dari awal Quran sampai khatam di dalam salat. Itu tarawih itu salah satu contoh. Kalau orang-orang salat mungkin tiap bulan dia khatam di dalam salat. Nggak harus sholat tarawih aja, bisa. Nanti kita bisa khatam sendiri di dalam salat kita. Ya, jadi dengan baca begini. Kalau mau gampangan dikit, tahu nggak deh kalau tukang musik? Musik kan ada tempat gitu ada tuh. Bisa digini-gini kan enak. Lebih hati bilang gitu. Taruh kita Allahu Akbar di sini. Yang buat musik tuh, yang buat buku musik. Ah, coba kita. Allahu Akbar. Ya, enak tuh. Terserah ada sebisanya Anda. Paling tidak seperti tadi. Ya. Nanti susah. Mau 2 ayat kayak, mau 3 ayat, 1 lembar, 2 lembar, terserah kemauan Anda. Yang penting Anda termasuk orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Sekalipun 1 ayat. Jangan mundur dong. Ayo, coba-coba nih. Malam ini barangkali. Nggak usah bangun malam-malam, nggak usah, susah. Ente biasa malam, anak biasa bangun. Kalau tarhim. Nah, tarhim misalnya jam 4 kurang seperempat bisa. Kan sekarang ada handphone ya, canggih. Ente pindahin. Jam 3.30. Masih seperempat jam lagi. Seperempat jam itu yang bisa belajar. Insya Allah bisa. Sholat 2 rakaat, sholat witir, dan juga membaca Al-Quran. Setelah sholat mungkin kita masih bisa apa-apa lagi. Mari. Ya nggak harus buat. Nah, baik. Jadi hadirin, orang-orang yang bangun malam, Allah tidak akan kecewakan. Ingat. Mahayaba tidak dikecewakan. Berarti kalau dia meminta terus di waktu malam, pasti Allah berikan. Siapa saksinya? Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong ini Nabi Muhammad. Mahayaba nggak mungkin dikecewakan. Tidak akan dikecewakan. Kalau itu tidak boleh dikecewakan oleh Allah lagi. Sembahyang malam dan baca Al-Quran. Ya. Terutama kalau dilaksanakan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Sama-sama Al-Qurannya. Khusus untuk itu ya. Tidak akan dikecewakan kalau nanti bisa baca rakaat pertama di surat Al-Baqarah, terus nanti baca dengan surat Al-Imran. Insya Allah semua yang dicita-citakan hasil. Ya. Yang baik tentunya. Kalau man qama yusalli bil lail, barang siapa bangun dan bersembahyang di waktu malam, faqad ta'arrada li nafa'atil qurbi ar-rabbani, dia telah menyebabkan dirinya mendekatkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuka diri, yakni berusaha untuk dirinya mendekatkan diri kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Emang siang enggak ada rahmat? Ada. Kan rahmat ada yang umum. Kafir juga dapat. Kafir bisa hidup rahmat dari Allah, bisa makan rahmat dari Allah, dapat rezeki rahmat dari Allah. Sama sama kita. Binatang juga begitu. Tapi ada rahmat-rahmat khusus, mereka enggak dapat. Ini rahmat khusus nih. Ini rahmat khusus. Bukan rahmat bin sakimin, bukan. Rahmat khusus dari Allah. Ya, pemberian dari Allah. Nah, kalau ente mau dekat dengan itu, bangun malam.
Qala rawa at-Tirmidzi an Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Yang paling dekat, bukan Allah dekat. Kita tidak mendekat Allah, dekat orang dong. Rahmatnya Allah paling dekat kapan? Ketika akhir waktu malam yang sudah dekat subuh. Itu paling dekat rahmat Allah. Kan ada usaha juga saya tadi, Pak. Orang lagi anak-anak tidur tidak bangun. Hah? Nah. Fa in istata'ta an taqula man yadhkurullah ta'ala fi tilka sa'ah faqul. Apabila ada yang mampu untuk berzikir kepada Allah di jam-jam itu, mana? Jam 3 sampai subuh. Jam 2 sampai subuh. Bisa di situ ada rahmat khusus turun dari Allah. Yang sebelumnya enggak ada. Allah bilang di akhir malam. Berarti tengah malam belum. Tengah malam belum. Kalau kita bagi 12, akhirnya berapa? Bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3 jam. Berarti jadi 2, 3, 4 atau mungkin setengah 3, setengah 4 tapi subuh. Di situ ada. Di sebelumnya enggak ada. Itu ada rahmat khusus dari Allah. Ini adanya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa untuk berzikir kepada Allah di jam-jam tersebut, kerjakan. Jadilah kau berkah. Berzikir juga. Termasuk itu salat itu termasuk zikir. Berarti kalau yang mau pas semuanya, ente bangun, sholat, baca Al-Quran, beres, ya. Kemudian kita baca awal, berdoa kepada Allah SWT. Masuk semuanya. Berzikir bisa. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Astagfirullah. Salat ala Nabi, baca doa-doa, baca wiridan-wiridan yang dengan oleh salafun salih, atau baca Quran lagi, enggak apa-apa. Aman, ya. Wa fi sahihain dan Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Ini tiap hari nih. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Rahmat Allah turun di menit-menit terakhir di waktu malam itu, jam-jam terakhir di waktu malam, ya kan sampai subuh tuh, dari menit terbenam matahari sampai subuh. Kalau naik matahari kan udah berarti siang, awal siang, ya. Di terakhir malam itu turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membeberkan itu nikmat. Apa yang dikatakan man yad'uni fa astajib lahu? Siapa yang berdoa, aku akan ijabah doanya. Aku akan terima doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, minta sesuatu yang kelihatan. Kalau doa umum, ini ada sesuatu yang diminta, apa gitu, ya? Misalnya pengen dapat istri, pengen goal usahanya yang langsung. Kalau doa ini kan banyak. Minta selamat dari api neraka, selamat dari siksa kubur, dan banyak, ya kan? Termasuk minta yang ada bentuknya juga. Tapi kalau minta yang ada sa'al itu minta ada bentuknya, ya. Baik. Man yas'aluni fa'utiyahu, akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampun. Pertanyaannya, apa Allah nggak bisa dijawab doa siang? Ada hadis yang mengatakan Jumat doa dijawab. Ada. Apakah Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Bisa. Kalau itu sedekah dulu dengan ikhlas, Allah memberikan apa yang diberikan kita ganjaran. Kemudian apakah istighfar itu harus malam? Siang boleh, kapan saja. Udhuni astajib lahu, enggak pakai malam siang. Sambil rabbakum, minta ampun kepada Allah, enggak pakai siang, malam, kapan saja. Ya, Allah akan mengampuni kita. Tapi ini ada kekhususan yang tidak Anda dapatkan. Misalnya ada pengampunan, berarti boleh dikatakan ini dari saya, bukan di kitab nih. Ya, Tuhan kepada saya ada satu makna, bahwa ada hal-hal yang bisa dihapus, diminta, ente minta ampun dari dosa-dosa ente siang hari bisa. Tapi di malam hari ada dosa-dosa tertentu yang ente minta baru di malam hari itu diberikan kisah gimana. Jadi di siang hari kalau ente minta ampun itu kali kasih sama Allah. Tapi di malam hari insya Allah Allah kasih. Karena Allah sudah seolah-olah sudah nantangin.
Seolah-olah, aku harus minta ampun kepada saya. Ya. Dan bisa juga maknanya bahwa meminta ampun di waktu malam itu sudah jangan ente kira tidak, jangan sampai ada di hati kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qaimul lail yuktabu bidzakirin katsira wadzakirat. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aygada ar-rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adz-dzakirin wadz-dzakirat. Orang yang bangun malam akan ditulis oleh Allah daripada orang yang ingat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dia modal bukan monopoli laki-laki, perempuan juga boleh, siapa saja. Nah, hadisnya adalah apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya, kan macam-macam untuk bangun istri tujuannya. Di sini apa maksudnya? Membangunkan istrinya supaya sholat. Terus sholat, dia sholat 2 rakaat, suaminya sholat 2 rakaat. Itu ditulis daripada orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Ya. Kalau belum punya istri, kawin. Kok ketawa? Benar kan jawabannya? Ini Habib Babi aman maksudnya jawab. Pertanyaan apa ngeledek sama saya ini? Kaki nggak punya rumah, pulang. Masa nanyanya begitu? Ini kan udah jelas. Ya, laki-laki membangunkan istrinya, kemudian sama masing-masing sembahyang 2 rakaat ditulis oleh Allah daripada orang yang berzikir kepada Allah, laki dan perempuan. Nanyanya apa? Kalau belum punya istri, ya kawin supaya jadi punya istri. Sayang sama hal. Maksudnya kalau yang belum tetap juga disebutkan dari binan zakiri. Makanya Abi lagi supaya dapat dua tuh zakir dan zakira, jangan sendiri aja. Ya. Barangkali itu maksudnya Habib Bang. Iya, sayang ya sayang. Dari saking masya Allah ya, maka yang luar biasa. Ini contoh nih ya. Kemudian waman qama al-laila. Udah bosan belum nih? Satu lagi nih ya. Waman qama al-laila wa aygadu ahlahu lis-sholati bil-lail. Jadi bangunkan istri itu untuk salat, bukan untuk niat yang lain ya. Sebab orang bisa berdalih juga, Bib, ini juga kayak membunuh kafir, kayak jihad di jalan Allah, benar. Tapi ini yang diceritakan bukan ke situ. Ya, ini gak ada perang, lagi aman nih. Ya. Siapa yang membangunkan istrinya untuk sholat? Ini yang bangun ini, yang 3 bangun. Bangun. Ya. Wajabat lahumar rahmah wa thabatat lahumar maghfirah. Diwajibkan rahmat khusus dan maghfirah khusus dari Allah Taala. Ya. Kalau saya bilangin rahmah, maghfirah, siapa juga ada. Berarti ini rahmah dan maghfirah khusus. Karena ada usaha lain. Ya. Kalau saya kan enggak usah bangunin. Bisa aja kita. Nah, baik. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayghala imra'atan. Dirahmat oleh Allah dengan rahmat yang khusus, seorang laki-laki bangun waktu malam hari kemudian sembahyang dan bangunkan istrinya. Fa in abad nabaha ayrasya fi wajhi alma. Bangunkan. Yang paling bagus nih, misalnya suami istri ini. Bangun kita jam 3 nih duluan. Neng mau neng. Enggak juga. Neng bangun neng. Enggak juga. 3 kali. Neng mau neng. Enggak juga. Itu neng karena saya orang Sunda, ya kan? Kalau orang sini, po bangun po. Orang Kalibata, bangun pak. Ya. Terserah dia tuh, panggilannya apa? Enggak bangun juga. Dia sudah siap air.
Sedemikian airnya, jangan banyak-banyak. Ambil masukkan tangannya, kepretin sedikit. Jangan marah istrinya, jangan marah. Kepretin. Ini Nabi yang ajar. Allah Akbar. Ya, ini Nabi yang ajar, bukan saya ini. Ya. Terus kalau dia nggak mau, biasa kan gitu maunya, kepretin sedikit pakai air. Nggak mau juga, kepretin lagi sedikit. Nggak mau juga, siram ceper. Itu cerai langsung. Jangan ya. Kalau nggak bisa juga ya kita tahu nanti kalau sudah bangun, hanya dikepretin aja. Kalau ini ada sirnya nih, ya ngepretin pakai air tuh ada sirnya. Nabi yang ngajar. Insya Allah bangun tuh. Kalau ente niat benar baik mengikuti Nabi, ambil air terus ini insya Allah bangun itu. Dan nggak marah insya Allah. Karena ini pelajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Sama juga itu jangan mau menang sendiri. Kemungkinan ada istrinya lebih rajin dari bapaknya. Ada istri-istri yang bangun jam 2 malam dia sembahyang, sementara suaminya tidur. Kalau itu istri setia dan ingin dapat rahmat dari Allah, sabda Nabi, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa iqadat zawja. Dirahmat perempuan dengan rahmat yang khusus, bangun malam untuk sholat dan membangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau dia nggak mau, susah dibangunin, apa? Nada'at fi wajhihal ma, suruh kepretin di muka suaminya air. Jangan marah, dan insya Allah tidak marah. Jangan marah kita digituin. Terima kasih. Anda masih ingat? Entah guru saya yang cerita atau bukan, waktu di Mekah dulu. Itu ada orang di Mekah dari saking kepengen sembahyang malam di Masjidil Haram, pakai benang terus pakai kaleng. Pakai benang apa digantungkan ke kakinya, apa pakai kaleng, anda lupa kan? Ya kan? Temannya biasanya bangun duluan. Dia bilang, kalau ente liwat, ente jangan banyak ngomong, tarik itu benang biar anda bisa bangun. Jadi jam malam dia mau ke Masjidil Haram, dia jam 3, dia tarik. Dan begini bangun sampai begitu, saudara-saudara. Ini yang memanggil begini apa sih? Imannya kepada Allah. Dia nggak bisa bangun susah. Memang orang itu senang baik. Normal. Orang senang tidur normal. Orang nikmat tidur normal. Orang yang nggak mau tidur begadang terus nggak normal tuh. Sebab Allah memang itu tidur kan dari Allah. Nggak bisa diciptakan. Ente jangan tidur nikmat. Jangan tidur ngantuk. Ente nggak jual 5 juta tuh ngantuk. Itu ngantuk ente kalau lagi lagi enggak. Nikmatnya bukan biasa ngantuk tuh. Apalagi lagi imam Jumat, nggak enak umumnya. Itu nggak dijual 7,5 juta. Ya, ngantuknya, ajib nggak lu ngantuk? Baru ngantuk tuh, belum tidur. Baru ngantuk. Jadi masya Allah itu nikmat tidur itu, nggak aneh. Jadi dikepretin air gitu. Jangan marah kita, terima. Ya, bangun sembahyang malam biasa lah. Itu saudara. Orang kan kadang-kadang ingin supaya istrinya kita dengan pemberian yang luar biasa, melebihi pemberian. Yang nggak punya apa-apa ingin dicintai oleh istri dengan cinta yang setia, begitu saja. Pakai cara Nabi. Sembahyang jamaah, malam kepret, bangun sembahyang bareng, itu akan menimbulkan rasa cinta yang luar biasa. Nggak bisa lupa tuh dia. Bangun malam putih, pakai sembahyang berdua, ya Allah, nggak lupa. Tambah cinta deh, nggak pakai apa-apa. Modalnya kemauan beribadah kepada Allah, mau bikin rasa cinta. Jadi jangan ente kira hanya dengan beri maaf, beri perak, itu pun menyebabkan rasa cinta baik dari pihak perempuan kepada lelakinya atau lelakinya kepada perempuan. Karena apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad. Dengan yang bagus, dan yang nggak bagus, semuanya bagus. Ya, itu yang nggak kelihatan tuh, ya rasa cinta yang akan timbul nanti. Ya. Nah. Selanjutnya waktosna mudah-mudahan waktu saya buat kita semua yang barangkali belum bisa bangun malam, ayo kita coba-coba mulai malam ini kita bangun malam. Ya, Habib anak nggak bisa seminggu, 2 hari sekali. Pertama nggak apa-apa. Ya, 3 hari sekali. Yang penting bangun malam. Supaya apa? Supaya kita ini ngaji ada bekasnya. Ini kan kita sering ngaji nih, ngaji di Kuitang, ngaji di sana. Ada bekasnya nggak?
Nah sekarang kita lihat nih, anak ada bekasnya nggak ngaji? Oh tadi malam ngaji Qiyamul Lail. Anak bicara dari kitab nih, bukan nyuruh bukan? Ya, cuma nyampein. Ayo, ya, mau dibilang nyuruh, oke lah. Nyuruh karena Allah untuk anak dan anda semua. Ayo coba Qiyamul Lail. Jangan jauh-jauh, jangan. Setengah 4 aja. Atau jam subuh misalnya, jam 4 bisa, seperempat jam sebelumnya. Tapi anda harus pikirkan ke kamar mandi berapa lama. Jangan sampai nanti keluar dari kamar mandi udah subuh, jangan, nanti itu namanya bukan Qiyamul Lail, yang buat ke hamam, jangan. Ya, anak biasa di hamam 10 menit, tambahin 10 menit, 25 menit. 10 menit untuk di hamam, 15 menit untuk sholat. Gitu aja dulu. Nanti kalau sudah enak, nikmat, nggak pakai bel lagi, bangun sendiri. Ayo bangunin. Kita kalau Qiyamul Lail kalau sudah nikmat, sudah sering, nggak usah pakai bel. Begitu set jam itu, bangun sendiri. Kayak ada malaikat yang bangun. Ya, nah, tapi jangan tinggal. Kalau tinggal nanti tinggal yang bangunin. Ya. Kalau nggak bisa, oke. Mau pakai jam boleh, mau pakai handphone boleh. Silakan atau tadi di pelatin air boleh. Yang penting kita coba Qiyamul Lail. Siap gak coba? Siap coba? Siap coba? Takbir. Kayak Habib Rizik kan. Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بما علمتنا وعلمنا التي ينفعنا رب فقنا وفقهنا ووالدنا في ديننا آمين بالحسنى وزكاة ربنا وبكم بما تذكر ومعكنا كما ورزقنا وخذا وكل شر ربنا وسعنا كل سوء واكرم بالظن واغفر عنا ربنا كل خير وتوفنا بالسنة رب العزة وصلاة الله المصطفى وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه الله اللهم اهدنا في هداك واتبعنا من شر البر ولا تخرجنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق عصرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على الله اشرفنا واتوب علينا توبه تغسل كل عوبه واستر لنا العواصي وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الحكام وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمعين امين ربي اسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول احظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق واله وصحبه عدد خلق صحبه والحمد لله بالوجه والثناء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كتاب رحمة الله على نبي الله صلاة وسلاما دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم حالاتي ومقدر على غيري ومنياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وذلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى حياتي واغفرني في ديوان سادتي واسلكني سبيل نجاتي حياتي ومماتي اللهم اني ضامن بعضاك ورجل برضاك واستسلم رضاك فاغفرني اولادي واسلكني سبيل هداك واجعلني بهداك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.